Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara, kita masuk pagi ini pasalnya yang kedua dari kitab Esra. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang pertama, saudaraku, dan ayatnya yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel di Tuhan. Saudara, kalau kita melihat bagaimana pasal 2 menceritakan tentang orang-orang yang kemudian kembali, saudara, ke tanah air mereka dengan sebuah tugas, dengan sebuah tujuan untuk memperbaiki kota dan juga untuk memperbaiki bait Allah yang sudah rusak. Kalau kita melihat, saudaraku, dari beberapa orang dan banyak orang sebetulnya, tetapi Alkitab mengkhususkan ada beberapa nama yang ditulis, ya saudara, dan buat saya ini punya makna, ini punya arti. Dan salah satunya yang membuat saya tertarik adalah satu nama, saudaraku. Kalau saudara melihat dalam ayat yang kedua, ada nama Mordekai. Betul, saudara? Ya. Ada nama Mordekai di sana. Mordekai adalah salah satu daripada rombongan orang-orang yang kembali ke Yerusalem, ke Israel. Kalau saudara melihat, saudaraku, sepertinya tidak ada yang menarik di sini. Tapi kalau saudara mengingat tentang Mordekai, ya ibu saudara, maka coba kita lihat, saudaraku, tentang Mordekai dalam kitab Esther pasalnya yang ke-10. Esther, saudara. Sebelum Ayub kita ketemu sama Esther. Esther pasal yang ke-10, saudaraku. Sama-sama kita baca pasal 10 ini seluruh ayat, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Amin. Saudara, agak membingungkan, saudara. Kenapa? Karena Ahasveros sudah punya posisi yang enak di Persia. Ya. Mordekai sudah punya posisi yang enak. Mordekai sudah punya posisi yang nyaman. Ya, kita tahu tentang kitab Esther, saudaraku, ya. Dan kemudian sebagai hadiah Mordekai diberikan sebuah jabatan oleh raja. Tetapi kita melihat di sini dalam Esra pasalnya yang kedua, saudaraku, semoga ini benar, Mordekainya sama orangnya, ya saudara. Tapi saya lihat ini sama orangnya. Tapi dalam Esra pasal yang kedua, bagaimana ketika izin itu, saudaraku, ya, untuk kembali ke Israel, ke Yerusalem, itu diberikan oleh raja, saudara. Lalu kemudian salah satu rombongan yang ikut adalah Mordekai. Mungkin kalau saya coba membayangkan, kalau saya akan bilang begini, udah saya di sini aja dengan semua alasannya saya, karena sebetulnya saya merasa nyaman dengan posisi saya sekarang. Iya kan, saudara? Berapa banyak orang kegilaan sama jabatan, saudara? Ya, kegilaan sama jabatan. Kalau sudah urusan jabatan tuh, waduh, ampun.
semua diterjang, semua dibabat. Ya, kalau sudah urusannya jabatan, saudaraku, semua nggak mau tahu. Ya, orang yang waras jadi nggak waras, orang yang lurus bisa jadi nggak lurus kalau sudah urusan jabatan. Ya, apa namanya, jadi punya apa ya, punya nafsu yang begitu luar biasa kalau sudah bicara tentang jabatan. Karena di dalam jabatan itu ada fasilitas, di dalam jabatan itu ada kehormatan, ada penghormatan yang bisa didapatkan. Itu otomatis. Dan Mordekai dapatkan itu, fasilitas, penghormatan dari seorang yang tadinya kayak keleleran, saudara. Ya kan? Dia cuma suka duduk di pintu gerbang, saudara, apa namanya, di pintu kota, nunggu, duduk, ngobrol-ngobrol, pengangguran. Tapi kemudian Mordekai diangkat jadi orang kedua, kalau Alkitab bilang dalam kitab Ester, orang kedua, saudara, setelah raja. Posisi yang enak, posisi yang nyaman, saudaraku. Di situ fasilitas tersedia segala sesuatunya buat Mordekai. Tetapi yang saya bingung nih, makanya saya bilang, kalau saya mungkin saja, saya akan lebih memilih, udah enak di sini. Ya kan, saudara, kita jujur aja ya, saudara. Saya jujur aja, kalau saya mungkin, udah enak di sinilah, biarin yang lain aja. Ya, kan saya di sini bisa ngurusin orang-orang Israel yang masih tertinggal, yang masih tinggal di Babel. Tapi enggak loh, saudara. Bagaimana Mordekai tetap memiliki yang namanya kerinduan itu. Mordekai tetap bergelora, saudaraku, ya, membara semangatnya untuk balik ke tanah airnya itu. Fasilitas, jabatan, saudaraku, tempat di mana sekarang dia tinggal, dan saya percaya tempatnya mewah. Ya, saudara, tempat tinggal yang disediakan oleh raja kepada Mordekai, tempatnya aduh hebat, dengan semua pelayan-pelayan, ya saudara, dengan semua pelayan-pelayan yang siap 24 jam. Mau apa aja, mau makan apa aja, ada semua. Fasilitasnya fasilitas yang ya very important person. Bukan lagi nomor 1 tapi VVIP. Ya. Tapi yang saya heran, dan harusnya ini juga yang jadi sebuah cermin buat kita. Karena Mordekai begitu hebat menampilkan dirinya. Mordekai bukan orang hebat yang diceritain dari kitab ke kitab, enggak. Hanya beberapa kali saja kitab Esra dan kitab Ester. Ya, orang yang sederhana sebetulnya. Tapi kemudian karakternya hebat, karakternya penampilan, ia menampilkan nilai kehidupannya luar biasa. Ya, tadi saya bilang, biarlah kita bercermin gitu, saudara. Karena seringkali kita begitu mudah dibutakan dengan semua yang ada. Saya, kita, saudara. Kita begitu gampang dibutakan. Kalau lagi belum ada apa-apa sih, aduh iya. Tapi kalau udah punya, ya sudah, apalagi limpah, seringkali mata kita jadi tertutup untuk bisa melihat Tuhan. Mata kita sudah tertutup untuk melihat apa? Tentang rancangan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Jadi kabur. Dan benar rancangan Tuhan buat orang-orang Israel di tanah Babel, termasuk Mordekai, adalah apa? Kembali ke Yerusalem. Itu rancangan Tuhan yang besar. Nah, saya bilang tadi, saudara, bahwa Tuhan juga punya rancangan besar dalam hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Tapi seringkali rancangan besar Tuhan itu jadi kabur di mata kita. Jadi udah nggak kelihatan lagi. Kenapa? Tertutup sama yang namanya fasilitas, tertutup sama yang namanya berkat-berkat. Sampai kita udah nggak bisa tahu lagi rencana Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Kita juga sudah nggak ngerti lagi apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Udah nggak tahu.
Kita udah nggak lagi tahu tentang sadar bahwa sasaran akhir kita adalah sorga. Makanya Abraham juga pernah bilang begini, saudara. Abraham kaya dan sangat kaya, sangat diberkati. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Abraham di zaman itu. Tapi dia tetap menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah. Ada amin, saudara. Ya. Kekayaannya tidak membutakan, saudara. Kekayaannya tidak membuat dia jadi hilang arah. Kekayaannya tidak membuat dia jadi nggak kelihatan tuh, jadi udah nggak kelihatan lagi rancangan Tuhan dalam hidupnya. Enggak. Dia tetap bisa melihat apa yang Tuhan sedang buat, apa yang Tuhan rancangkan, sasarannya apa. Bahwa dalam hidup saya dan saudara ada sasaran Tuhan, ada rancangan, ada rencana Tuhan yang besar yang harus kita sampai di sana, rancangan itu. Tapi berapa banyak kali kita jadi hilang arah, jadi nggak ngerti, jadi tertutup, jadi lupa dan apalah, nggak tahu istilahnya apa. Ketika saya juga diberkati, saya juga bisa hilang arah, saudara. Ya, betul saya melayani, tapi sebetulnya tujuan Tuhan dalam hidup saya itu udah kabur. Maunya Tuhan dalam hidup saya jadi sudah nggak jelas. Kenapa? Karena yang saya lakukan hari-hari ini ya sudah bisa jadi bahwa itu adalah kehendak saya yang saya sedang kerjakan. Sepertinya maunya Tuhan, tapi melenceng. Hebat Mordekai, ya saya kagum sama Mordekai. Bukan orang yang sering disebut, enggak. Makanya nama anak saya Mordekai, karena saya kagum sama Mordekai. Ya, dia jadi pembela, ya saudara. Kalau dia tidak hadir saat itu, Israel dibabat loh, saudara. Dibabat, dihabisin sama Haman, ya saudara. Karena Haman benci sekali sama Mordekai, dan juga akhirnya dia benci sama semua orang Yahudi. Kita melihat di sini. Sampai hari ini nih saudara, seperti apa pandangan kita ke depan? Sampai hari ini, seperti apa kita melihat Tuhan dalam hidup kita? Sampai hari ini, seperti apa kita melihat tentang sorga dalam hidup kita? Adakah sekarang bukan sorga lagi yang jadi tujuan kita? Sekarang apa? Ya, kemakmuran. Mau nambah lagi. Sudah sih, tapi mau lebih. Nggak salah sih, nggak salah. Nggak terlalu salah, sudah. Tapi maksud saya, kalau itu terus yang jadi sasaran kita, maka nanti sorga jadi semakin kabur. Kenapa? Karena sorga dan harta benda tuh bukan satu jurusan. Ada amin, saudara? Ya. Sorga dan kekayaan tuh nggak satu jurusan loh, saudara. Nggak satu jurusan. Kita nggak bisa bilang begini, antara ini sama semua. Enggak. Kalau kita begitu ngotot, kita begitu rakus sama yang namanya harta benda, maka saya percaya itu agak melenceng pada akhirnya. Dan kita nggak sampai pada kekekalan. Mordekai, saudara, dia dapatkan semua fasilitas. Kalau saudara masuk hotel, ya saudara, ada hotel-hotel yang mewah banget. Ya, kalau saudara masuk hotel, saudara, maka saudara akan begini nih. Hotel yang mewah tuh. Karena mewah banget. Semua bagian-bagiannya mewah. Ya. Semua bagian pengennya nginep di situ terus. Cuman larang, ya kan saudara? Gak bisa. Cuman larang. Ya. Ada apartemen yang katanya di Jakarta yang mewah banget, Langham apa-apa gitu sudah, mewah banget. Nah, setiap detil-detilnya tuh sudah itu sebuah kemewahan. Dan saya percaya, siapa yang nggak betah? Mordekai itu menikmati, saudara, terbengong-bengong, tapi nggak berapa lama, saudara, nggak berapa lama. Lalu kemudian, ya saudara, Babel dikuasai sama Persia. Nah, Babel dikuasai sama Persia ini, kemudian, saudara, ya, Kores kemudian memberikan dekret, mengeluarkan kelonggaran
Orang Yahudi boleh pulang ke tempat asalnya. Tolong kita ya saudara, ya, supaya bagaimanapun dan seperti apapun Tuhan percayakan kita dengan semua berkat-berkat Tuhan, dengan semua fasilitas, dengan semua kepercayaan, jabatankah, tapi kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara. Kita juga tidak melupakan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudara, ya. Jangan sampai kemudian jadi kabur gitu. Saya mungkin akan mempertahankan jabatan saya mati-matian. Mungkin, saudara. Ya, karena ini di dalamnya ada jabatan. Orang kedua loh, saudara. Orang kedua. Kalau saudara melihat ini posisi yang, aduh. Kalau dia jalan ada pengawal. Kalau dia pergi udah nggak jalan kaki, ada kereta dengan pengawalan yang ketat. Siapa yang nggak suka? Dan tolong kita supaya kita tetap mengerti itu, tetap sadar bahwa ada rencana Tuhan yang besar yang harus tergenapkan dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudaraku. Harus tergenapkan dalam hidup kita. Apa itu? Sorga pasti. Ada amin saudaraku. Tetapi juga ada rancangan-rancangan Tuhan. Ada maunya Tuhan yang harus digenapkan dalam hidup saya dan saudara. Saya nggak ngerti apa. Bukan cuma tentang sorga. Hidup bisa jadi berkat. Hidup bisa, kan Mordekai pulang tuh untuk apa? Untuk bisa membangun lagi apa yang runtuh di Yerusalem. Untuk membangun lagi bait Allah. Apa itu bicara bait Allah? Bicara tentang kemuliaan Allah, bicara tentang kepentingan Allah. Dan saya percaya juga bahwa Allah punya tujuan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita bisa jadi apa ya? Bisa jadi alat kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Ya, sehingga dimanapun kita berada, orang boleh melihat Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Ada amin saudaraku. Tuhan yang tinggal dalam hidup kita lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat waktu kita dagang, waktu kita bisnis. Orang bisa melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Tolong saudaraku, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua ayat 43 sampai ayatnya yang ke-52. 43 sampai 54. 43 sampai 54. Sama-sama kita baca. 1 2 3. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Siaha, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Akub, Bani Hagab, Bani Samlai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gesam, Bani Usa, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Asna, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Nesia, Bani Natifah. Ya saudara, kalau saudara melihat, saudara, apa yang kita baca ini disebut gini, inilah para budak di bait Allah. Inilah para budak di bait Allah. Jadi begini saudara, yang saya mau bilang begini, budak, ya, budak itu saudara, itu jarahan, sama dengan harta benda. Ya saudara, budak itu sama dengan harta benda, saudara. Dan kalau Israel lagi perang, Israel maju perang, maka ada banyak, kalau mereka menang, saudara, maka ada banyak yang mereka bisa ambil, emas, perak, pakaian-pakaian mewah, ya saudara, dan juga budak, saudara, budak. Dan budak itu punya ya boleh dibilang harta yang bukan recehan, tapi ya harta yang bagus, saudara. Kenapa? Karena kalau dia nggak dijual, dia bisa kerja. Iya kan? Dia bisa kerja, dia bisa bangun. Saya kalau bangun rumah, kalau saya punya budak 10, saya nggak usah bayar.
Ya, saya bisa kerjain untuk apa namanya, kelola ladang, kelola sawah, kelola apa itu seperti saya punya mesin bajak, saudara, mesin apa namanya, bajak sawah. Ya, saudara, dan ini adalah sebuah, boleh dibilang ini adalah kekayaan. Ya, budak itu adalah harta, ya, jarahan. Dan saya mau bilang begini, tahukah saudara bahwa yang terjadi adalah seperti ini, bahwa kemudian budak-budak inilah yang kemudian mempengaruhi orang Israel. Dari urutan sejarah, ya saudara, dari urutan sejarah, ya, histori dari kehancuran Israel, kebanyakan adalah apa? Kebanyakan karena budak-budak ini kemudian diambil jadi istri atau jadi selir, lalu punya anak, saudara. Makanya kan ada raja-raja yang kemarin kita lihat yang ibunya tidak jelas. Kenapa? Karena dari bangsa lain. Bisa jadi itu dari keturunan raja, tapi juga bisa jadi itu dari budak yang diambil, selir yang diambil, yang budak yang dijadikan selir. Nah, saudara, dari sinilah kemudian kerusakan itu menyusup. Dari cerita yang seperti inilah, saudara, cerita ini menyusup. Apa itu? Pengaruh budak ini. Karena ternyata banyak pengaruh budak ini, cara berpikir mereka, cara hidup mereka, ibadah mereka, saudara, itu merasuk, mempengaruhi. Dan sisi yang lain, orang Israel tidak tegas. Ya. Dan ini yang kemudian merusak nilai-nilai. Kalau saudara melihat Israel itu tradisinya kuat sekali. Tapi itu yang Alkitab bilang, saudara, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati. Tradisi orang Israel itu kuat sekali. Tuhan lewat Taurat, saudaraku, lewat Musa mengajarkan orang-orang Israel itu kuat sekali. Itu tradisinya. Kalau sudah lihat tradisi sampai hari ini, ampun, kuat sekali. Tapi dirusak oleh apa? Oleh kehadiran para budak-budak ini. Sekali lagi yang saya bilang, budak-budak ini adalah kekayaan. Dan tahukah saudara bahwa seperti juga yang dialami oleh Salomo, Alkitab pernah bilang begini, dalam 1 tahun Salomo, upeti yang didapat oleh Salomo, emas yang didapat, yang bisa dikumpulkan Salomo setiap tahunnya adalah sebanyak 666 talenta emas. 666. Roh kemurtadan itu ada. Sama budak ini juga, ini bicara harta benda. Lewat budak inilah Israel dipengaruhi. Jadi saya mau bilang begini, intinya begini singkatnya. Hati-hati dengan berkat. Hati-hati dengan kekayaan. Karena di dalam kekayaan itu ada pengaruh buruk. Dalam kekayaan itu ada apa? Ada roh mamon. Di dalam kekayaan itu ada apa, saudaraku? Ada daya tarik tersendiri yang bisa apa? Yang bisa membuat kita jadi terjerat. Nah, kita lihat Salomo, saudara, kurang apa Salomo? Ibadahnya kurang apa? Cintanya sama Tuhan kurang apa? Di awal-awal pemerintahannya, saudaraku, Salomo mempersembahkan korban itu sampai Alkitab bilang begini, sampai altar tuh, saudara, nggak cukup untuk menampung. Sampai para imam udah kelelahan, dibantu sama orang-orang Lewi juga kewalahan. Kenapa? Karena begitu banyak sekali, saudara, ratusan ribu kambing domba. Lalu kemudian Tuhan pernah berjumpa dengan Salomo lewat mimpi. Tuhan bilang, kamu mau apa, Salomo?
Kurang apa rohani Salomo? Dia sudah pernah ngalamin pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi ketika kekayaan semakin bertambah, pengaruh kekayaan itu seperti ini, pengaruh budak. Harusnya uang itu jadi budaknya kita. Ada amin, saudara? Amin. Harusnya uang itu jadi budak. Sama seperti ini nih, budak. Harusnya orang Israel harusnya yang bisa mengendalikan, bukan dikendalikan. Itu budak. Harusnya kekayaan itu jadi budak buat orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Keadaannya sebaliknya loh, saudara. Orang Israel yang diperbudak sama budak-budak ini. Orang Israel yang ditarik ke kiri ya ke kiri, nanti nyembah matahari, nanti apalagi saudaraku mempersembahkan anak, itu pengaruh-pengaruh dari mereka. Nanti nyembah pohon, orang Israel ikut nyembah pohon. Nanti ada batu, saudaraku, ya nyembah batu. Mereka nyembah bulan. Waktu penggalian terakhir Mika dari Israel, Mika masuk di daerah penggalian, saudara, situs penggalian. Lalu kemudian dia nggak sadar bahwa yang dia dudukin tuh batu peninggalan, saudara. Jadi satu lubang itu dua orang yang kerja. Ternyata waktu mereka nggak sadar, temennya sadar bahwa ini kayaknya ada aneh nih, batunya agak aneh. Dia yang nemuin jadinya, saudara. Ternyata itu batu bulan. Maksudnya batu bulan itu batu Dewi Bulan. Ya, Dewi Bulan itu katanya cuma diketemukan dua. Satu sudah diketemukan dan yang kedua itu yaitu batu itu. Jadi artinya gini, orang Israel tuh nyembah macam-macam. Bulan disembah, matahari disembah, bayangin. Istilahnya orang Jepang aja nyembahnya cuma satu. Ya sudah, cuma dewa matahari. Apalagi saudara, ya agama apa? Nyembahnya cuma satu atau dua. Orang Israel nyembahnya semua disembah. Apa yang jadi penyebabnya? Ini budak. Kenapa? Karena budak-budak ini kan dari bangsa ini, dari misalnya dari Jepang, dari Cina, dari mana, dari India, dari mana, saudara. Masuk semuanya. Dan ada orang yang sembah sapi, orang Israel sembah sapi. Hati-hati loh, saudara, kekayaan itu mempengaruhi. Kekayaan itu harusnya kita bilang begini, kekayaan itu jadi budak kita. Ada amin, saudara? Jadi budaknya saya, budaknya saudara. Bukan kita yang diperbudak oleh harta benda. Sampai kemudian uang itulah yang kemudian mengatur, merubah karakter kita, merubah sifat-sifat. Berapa banyak kekayaan akhirnya merubah karakter kita, merubah sifat-sifat kita, merubah kebiasaan-kebiasaan kita, merubah kesetiaan kita, merubah banyak hal. Ini firman buat kita semua, supaya kita berhati-hati, saudara. Satu sisi kita berperang, ya, kita bekerja, itulah berperang. Kita bekerja, dagang untuk apa? Untuk dapetin itu semua. Tapi hati-hati, saudaraku, ketika itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa itu kekayaan? Hati-hati. Adakah saudara yang mempengaruhi? Adakah saudara yang berkuasa jadi tuan? Ataukah kekayaan itu yang jadi tuan atas hidup saya dan saudara? Adakah kekayaan itu tetap jadi budak kita? Atau kita yang akan nanti berubah, kita yang jadi budak atas kekayaan kita? Sederhana sih, saudara, tapi tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah untuk jadi tuan atas kekayaan kita, tidak mudah. Maaf nih, saudara. Saudara bilang begini, Pak Agus anak-anak baik. Enggak, betul, ini kenyataan.
Karena ternyata kekayaan itu sudah memperbudak kita seringkali, berhasil memperbudak kita. Dia yang ngatur karakter kita harus kayak apa nih. Dia yang ngatur sifat-sifat kita yang tadinya begini, dia atur harus begini. Jadi banyak berubah jadi baik sih bagus, tapi berapa banyak kali kita berubah karena kekayaan itu, berubah dari yang baik jadi tidak baik, dari yang lurus jadi bengkak-bengkok. Nah, tolong kita saudara, ya, bahwa setiap kita merindukan berkat itu. Ada amin saudaraku, ya. Kekayaan itu kita rindukan tuh saudara. Setiap kita rindukan itu ada sama kita miliki. Tapi kembali lagi pada apa? Kehati-hatian kita, sikap kita, memposisikan. Jangan-jangan nanti ketika kita sudah dapatkan semuanya itu, budak itu jadi tuan, dan kita yang jadi tuan sekarang berubah jadi budak. Iya kan saudara? Israel itu begitu. Budak, mereka tangkap, mereka ambil jadi budak. Tapi kemudian ketika mereka tidak berhati-hati, budak ini sekarang berubah statusnya jadi tuan. Dan orang Israel yang jadi tuan berubah sekarang jadi budaknya mereka. Jangan sampai saudaraku, akhirnya kekayaan itu jadi tuan atas hidup kita, yang mengatur, yang mengendalikan hidup kita. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan saudara.